Nah, ini seperti yang tadi diceritakan ya, dia merupakan salah satu atau di sini salah satu kelas dari AI ya, evolutionary algorithm. Dan yang dipakai itu nanti ada inheritance itu keturunan ya, mutasi, seleksi survivor, dan crossover-nya. Ini adalah propertiesnya ya, sama seperti yang tadi ada di EA gitu. Ini masih sama, kita akan jelaskan satu persatu nanti ya, di sini. Nah, untuk diagramnya juga sama ya. Seperti itu, ini yang sudah diceritakan tadi. Oke, kita mulai dari kromosom ya. Tadi kan sudah ada pendahuluannya, tetapi sebenarnya gimana cara memodelkan kromosom ini gitu. Misal yang pertama, yang paling gampang gitu ya. Misal kita punya fungsinya seperti ini, X1 pangkat 3 plus sepertiga X2 pangkat 2 gitu ya. Dan range-nya ini berkisar dari -2 sampai 3 ya. Maka kita harus tahu nanti kan kita ingin mencari ini ya, nilai fungsi yang paling minimum. Berarti kita harus tahu dari fungsi ini dipengaruhi oleh berapa variabel ya. Kita bisa lihat di sini yang mempengaruhi itu ada dua. Ada X1 dan ada X2. Sehingga representasi kromosomnya juga harus mencakup si dua variabel ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada untuk representasinya di dalamnya gitu ya, ada yang binary, ada yang integer, ada yang real. Contohnya, kalau ini menggunakan bilangan real, maka ya udah kita random aja dari range nilai X1 dan X2-nya ini -2 sampai 3. Contohnya di sini misal -1,723 gitu ya, yang ini adalah 2,011 gitu ya. Itu kalau kita gunakan secara real gitu. Kalau integer gimana? Kan integer itu nilainya itu hanya 0 sampai 9 ya. Jadi di sini kalau -2 sampai 3 berarti kalau kita integerkan misalnya -1, 2, tapi kombinasinya jadi kecil gitu ya. Karena ini kan harusnya kalau range seperti ini kita harus memodelkan yang dalam bilangan desimal gitu. Kalau integer dan biner gimana? Karena dia kan hanya kalau biner 01, kalau integer ya cuman angka kayak gini gitu ya, bilangan bulat. Jadinya kita bisa bikin representasinya itu, misal untuk X1 itu dibagi jadi gini ya, X2 juga gini. Jadi X1 nanti ada 4 gen, X2 juga ada 4 gen. Dan nilai di sini ini awalnya kita random. Ya, jadi nggak ditulis kayak gini gitu ya. Kita ngerandomnya nanti kalau biner berarti hanya 0 dan 1 gitu. Kalau integer itu 0 sampai 9. Kalau biner ya berarti real nanti bisa real 0 sampai 1 atau bisa sesuai dengan ini gitu. Dan sebenarnya dari tadi kita ngomongin kromosom ya, kromosom itu apa gitu. Kalau kita tahu dari makhluk hidup gitu ya, yang seperti ini kromosom ini kan disebut sebagai genotip ya. Genotip itu adalah sifat yang tidak terlihat dan biasanya ini ada di dalam DNA. Ya, ada genotip, ada satu lagi fenotip. Fenotip itu berarti ini sifat yang terlihat dari luar, misalkan rambut hitam gitu ya, kulit putih atau lain-lainnya. Berbeda yang kita lihat di fenotip bisa berbeda juga nanti nilai-nilai genotipnya seperti itu ya. Ini contoh yang tadi ya. Nah, ini yang tadi kalau integer gimana, kalau real gimana. Nah, misalkan kita coba dulu dari yang biner ya. Yang biner kan seperti saya bilang, kalau biner itu berarti randomnya hanya 0 dan 1 gitu. Berarti kita bisa, kalau cuma nilainya 0, 1 gitu kan, variasi yang lain tidak bisa tercover. Makanya di sini masing-masing X1 dan X2 itu kita bagi menjadi beberapa kotak lagi gitu ya. Contohnya ini X1-nya 3, X2-nya juga 3. Nah, sekarang gimana caranya mengubah yang 01 ini ke dalam tadi range-nya kan berapa? -2 sampai 3 ya. Gitu. Nah, ada rumusnya seperti ini ya. Gitu. Nah, kita bisa masukkan ke sini gitu. R-min ini adalah batas bawahnya, berarti -2 ya. R-max-nya itu adalah batas atas, berarti 3 ya. Dan ini kan
gennya dari I-nya 1 sampai N ya. Berarti di sini kita punya 3 kotak, berarti dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, G1, G2, Gn itu dapat dari mana? Berarti ini adalah G1, yang ini G2 ya, ini G3. Nah, balik lagi untuk X2 berarti mulai dari awal lagi ya. Ini G1, yang ini adalah G2, ini G3 gitu. Itu seterusnya. Jadinya dari yang nilainya 010 kita bisa dapetin dia itu fenotipnya adalah minus 0,57, yang 110 itu fenotipnya adalah 2,29 ya. Tapi kalau misal genotipnya itu adalah 000, berarti ini bisa langsung kita pastikan dia itu nilainya minus 2 ya. Kalau 111 berarti maksimalnya ya, ini 3, seperti itu. Nah, terus ini kalau pakai integer gimana? Sama caranya. Kita bisa bagi-bagi X1-nya jadi misal 3 kotak gitu ya. X2-nya 3 kotak, tapi ini sebenarnya harus dicoba-coba membaginya sampai berapa gitu ya. Semakin panjang, maka semakin akurat ya. Tetapi pastinya running time-nya akan semakin lama ya. Semakin kecil kompleksitasnya juga semakin kecil, tetapi menjadi lebih tidak akurat. Nah, kalau yang integer berarti di sini basisnya jadinya ini depannya 9, yang ini 10 ya, bedanya hanya di sana. Terus sehingga akan didapatkan fenotip yang ini. Nah, real juga sama ternyata ya. Ini yang tadi misal kita randomnya itu hanya 0 sampai 1. Berarti kita bisa bagi juga seperti ini ya. Dan dengan rumus yang sama, tetapi di sini nggak ada basis 2 atau basis 9-nya, di sini langsung N, terus di sini juga langsung ya nilai gennya aja gitu. Sehingga yang ini kita bisa dapatkan X1 dan X2-nya sekian. Oke, untuk TSP ini tadi udah ya. Seperti itu.